Selamat pagi, silahkan masuk duduk yang nyaman. Iya Bu, terima kasih. Ini sudah nyaman. Oke, terima kasih ya Mas Iqbal sudah mau datang hari ini. Gimana nih perasaannya Mas Iqbal hari ini? Saya ngerasa capek Bu, akhir-akhir ini banyak hal yang lagi saya pikirkan. Hmm, sepertinya pikiran Mas Iqbal cukup penuh ya sampai membuat Mas Iqbal itu lelah. Tapi nggak apa-apa, di sini Mas Iqbal bisa bercerita dengan santai dan Ibu juga siap untuk mendengarkan semua cerita-cerita Mas Iqbal. Tapi sebelum itu, Ibu mau bertanya tujuan Mas Iqbal yang ingin dicapai dalam konseling ini apa? Saya ingin menyelesaikan masalah yang sedang saya alami Bu. Jadi saya ingin cari solusi atas permasalahan saya. Oke, jadi Mas Iqbal mau mencari solusi ya terkait permasalahan yang sedang Mas Iqbal alami. Iya. Oke nih, tadi kan Mas Iqbal bilang kalau banyak pikiran ya. Kira-kira apa sih yang Mas Iqbal pikirkan? Saya sering kepikiran soal masa depan dan tanggung jawab saya nanti Bu. Jadi ada kekhawatiran ya tentang masa depan dan juga tanggung jawab yang akan Mas Iqbal hadapi nantinya. Kira-kira apa sih yang paling membuat Mas Iqbal itu kepikiran terus? Saya tuh anak tunggal Bu. Tetapi di rumah saya tidak cuma tinggal dengan ayah ibu, tetapi ada juga keluarga tante saya di situ. Nah, saya sering melihat ayah itu bekerja keras untuk nggak cuma mencukupi kebutuhan keluarga kami, tetapi juga keluarganya tante. Dan kadang saya berpikir kalau nanti saya juga harus seperti itu di masa depan. Oke, jadi dari cerita Mas Iqbal itu melihat sosok ayah Mas Iqbal itu memikul banyak tanggung jawab ya yang membuat Mas Iqbal itu merasa suatu saat nanti Mas Iqbal itu juga harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh ayah Mas Iqbal. Iya Bu, saya ngerasa itu juga nanti akan jadi kewajiban saya. Oke, kira-kira nih ketika Mas Iqbal memikirkan itu tuh apa yang biasanya Mas Iqbal katakan pada diri Mas Iqbal sendiri? Yang saya pikirkan, saya rasa saya harus kuat dan harus bisa nanggung semuanya. Kalau enggak berarti saya gagal seperti itu. Oke, jadi Mas Iqbal tuh merasa kalau misalnya nggak bisa menanggung semuanya jadi gagal ya Mas? Iya Bu. Oke, jadi Ibu simpulkan di diri Mas Iqbal itu ada keyakinan ya yang tertanam bahwa Mas Iqbal itu harus memikul semua beban, harus mampu memikul semua beban, dan kalau misal Mas Iqbal itu nggak bisa, berarti Mas Iqbal gagal. Iya Bu. Oke, kira-kira kata harus itu terdengar cukup berat ya buat Mas Iqbal. Ya Bu, kadang saya ngerasa kalau saya itu nggak bisa seperti ayah saya dan saya ngerasa saya anak yang nggak guna. Oke, jadi selain Mas Iqbal itu takut merasa gagal, Mas Iqbal juga takut mengecewakan keluarga Mas Iqbal. Ya Bu, saya takut dianggap nggak mampu. Oke, lalu apa sih yang Mas Iqbal rasakan ketika memikirkan semua itu? Saya jadi ngerasa cemas dan takut akan masa depan. Kadang saya juga sampai susah tidur juga. Oke, lalu bagaimana pengaruhnya dalam kegiatan Mas Iqbal sehari-hari? Saya jadi sering overthinking. Kadang sulit menikmati proses saya sekarang karena pikiran saya itu sudah ke masa depan terus gitu Bu. Oke, jadi pikiran tentang tanggung jawab itu membuat Mas Iqbal merasa tertekan ya dan jadi sulit ya untuk menikmati kehidupan yang saat ini Mas Iqbal jalani. Iya Bu. Oke, menurut Mas Iqbal nih, apakah realistis
jika satu orang itu harus menanggung semua beban keluarga itu sendirian? Kalau dipikir-pikir mungkin nggak juga sih Bu, Kenapa menurut Mas Iqbal itu tidak realistis? karena manusia punya batas kemampuan. Oke, betul. Jadi, apakah masuk akal jika Mas Iqbal itu menuntut diri Mas Iqbal itu untuk harus selalu kuat tanpa batas? Kayaknya nggak juga sih Bu. Oke, terus apakah seseorang itu langsung menjadi gagal hanya karena tidak bisa memikul semuanya sendirian? Sebenarnya nggak juga sih Bu. Oke, terus apakah ayah Mas Iqbal ini selama ini tuh benar-benar memikul semuanya sendirian tanpa bantuan siapapun? Sebenarnya Ibu juga membantu sih Bu, kadang keluarga lain juga ikut bantu. Nah, jadi faktanya tanggung jawab itu dibagi bersama ya, nggak dipikul ayah Mas Iqbal sendiri, benar begitu? Iya Bu. Oke, apakah ada bukti kalau nanti Mas Iqbal itu nggak mampu membantu semua orang, kamu mesti menjadi anak yang gagal? Nggak ada bukti pastinya sih Bu. Jadi tekanan itu sebagian berasal dari cara Mas Iqbal memaknai keadaan ya. Iya Bu. Lalu menurut Mas Iqbal, cara berpikir saya harus menanggung semuanya itu membantu hidup Mas Iqbal nggak saat ini? Nah itu sekarang malah bikin saya stres sih Bu. Malah bikin stres ya. Oke, ketika Mas Iqbal itu terlalu fokus pada ketakutan akan masa depan Mas Iqbal, apa yang terjadi dengan proses belajar Mas Iqbal sekarang? Saya jadi nggak fokus dan susah menikmati prosesnya. Oke, jadi pikiran itu bukan membantu Mas Iqbal ya, tapi justru menghambat perkembangan. Apakah benar? Iya Bu. Oke, kalau misal Mas Iqbal menggunakan cara berpikir yang lebih realistis, kira-kira bagaimana kalimat baru yang lebih sehat untuk diri Mas Iqbal? Saya ingin jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, tapi saya juga nggak harus nanggung semuanya itu sendirian. Nah, bagus banget ya Mas Iqbal. Mungkin ada lagi? Dan saya cukup melakukan yang terbaik sesuai kemampuan saya. Ya, benar. Dan manusia itu boleh punya batas kemampuan, itu hal yang wajar. Iya Bu, rasanya lebih ringan kalau saya berpikir seperti itu. Oke, terus kalau Ibu boleh tahu nih, langkah kecil apa yang bisa Mas Iqbal lakukan mulai dari sekarang? Saya mau lebih fokus ke proses belajar saya dulu dan nggak terlalu memikirkan hal yang belum terjadi. Oke, bagus ya Mas Iqbal udah bisa memikirkan langkah kecil. Mas Iqbal juga bisa nih mencoba menulis pikiran-pikiran yang membuat Mas Iqbal cemas, lalu menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis. Nah, Mas Iqbal bisa juga untuk mencoba hal seperti itu. Iya Bu, saya akan mencobanya. Oke, baik. Jadi hari ini kita sudah belajar ya Mas Iqbal bahwa tekanan yang Mas Iqbal rasakan ini ternyata bukan hanya karena situasinya ya, tetapi juga karena bagaimana cara Mas Iqbal memaknai hal tersebut. Iya Bu, sekarang saya jauh lebih lega. Oke, saya senang sekali mendengar cerita dari Mas Iqbal dan progres Mas Iqbal selama kita konseling ini. Mungkin kita bisa melanjutkan di pertemuan berikutnya karena waktunya juga sudah cukup. Tapi sebelum Ibu tutup, apakah tujuan yang sudah Mas Iqbal inginkan di awal konseling tadi apakah sudah tercapai? Saya rasa sudah Bu. Oke, jadi sudah tercapai ya Mas Iqbal tadi juga sudah memikirkan langkah kecil untuk
Mas Iqbal lakukan ke depannya, dan Mas Iqbal juga sudah mulai menyadari bahwa pikiran-pikiran yang tertanam di diri Mas Iqbal itu tuh ternyata hanya karena keadaan tersebut dan bisa dirubah untuk lebih realistis lagi ke depannya dengan langkah-langkah yang sudah Mas Iqbal tentukan tadi ya. Adakah yang mau Mas Iqbal sampaikan? Dari saya cukup. Oke, kalau misal sesi konseling ini saya cukupkan, bagaimana Mas Iqbal? Ya, boleh. Oke, baik. Mungkin sesi konseling kali ini Ibu cukupkan. Nanti kita bisa bahas lagi bagaimana perkembangan dari Mas Iqbal di sesi konseling selanjutnya. Untuk saat ini mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih Mas Iqbal sudah mau bercerita dengan Ibu. Sama-sama.